Kenapa firman Tuhan jarang? Karena kita tidak bangun habit mendengar. Kita tidak mungkin berkata, aku tidak mau dengar orang, tapi hanya mau dengar Tuhan. Tuhan bicara lewat orang lain juga. Jadi active listening, mendengarkan dengan aktif ini adalah anugerah pemberian yang saudara berikan kepada yang ngomong. Kapan terakhir kita dengar suara Tuhan? The voice of God, firman Tuhan. Suara Tuhan, kehadiran Tuhan kembali dinyatakan dalam kehidupan kita. Ini pasal yang banyak sekali pelajaran tentang leadership. Dua pasal ini, ada pemimpin yang baik, ada pemimpin yang efektif, ada yang tidak baik, ya. Tapi satu pelajaran penting dari dua pasal ini adalah salah satu kunci kompetensi kepemimpinan adalah mendengarkan dengan aktif, ya. Jadi banyak dibahas tentang bagaimana kita harus bisa mendengar Tuhan dengan baik, dengar panggilan Tuhan, dengar suara Tuhan, dan semua mau itu. Banyak orang juga datang ke saya mengatakan gimana caranya bisa dengar suara Tuhan dengan baik, dengar suara, memahami panggilan Tuhan dan segala macam. Lah menurut saya telinga kita ini ya cuman satu gelombangnya, ya. Dimana kita kalau belajar mendengarkan baik orang, kita juga akan bisa belajar mendengarkan baik Tuhan, ya. Apa yang dimaksud dengan active listening? Dikatakan di pasal 3 ayat yang pertama bahwa firman Tuhan jarang. Firman Tuhan jarang, ya. Zaman itu waktu Samuel masih kecil dan tahun-tahun sebelum itu firman Tuhan jarang. Nah, kenapa kok jarang? Ada yang bertanya seperti itu. Kenapa kok firman Tuhan jarang? Nah, menurut saya karena memang orang-orang zaman itu tidak membangun habit untuk mendengarkan. Ya. Jadi kita harus bangun habit, kebiasaan untuk mendengar dengan baik. Kita lihat di pasal 2 ayat 25, Hofni dan Pinehas tidak mendengarkan nasihat ayahnya, ya. Jadi kalau lihat pasal 2, pasal 3 penuh dengan orang-orang yang tidak mendengar orang lain, ya. Pertama, Hofni dan Pinehas tidak mendengarkan nasihat orang tuanya. Di pasal 2 bagian terakhir, Imam Eli dikasih nubuat oleh hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini kemungkinan teman dekatnya juga, mengambil resiko untuk menyampaikan firman Tuhan, resiko didiamkan, resiko disalah mengerti, ya, tapi dia sampaikan juga firman Tuhan. Siapa hamba Tuhan ini? Alkitab tidak menyebut siapa, tapi dia berani ngambil resiko menemui pemimpin bangsa Israel yang adalah imam besar Eli, menyampaikan nubuatan yang pedes sekali, ya, teguran yang keras sekali. Dia ambil resiko mungkin didiemin, tidak jadi teman lagi, tidak dipromosiin sebagai hamba Tuhan dan segala macam. Tapi dia beranikan diri. Tapi Imam Eli tidak mendengarkan tegurannya, ya, tidak ada respon sama sekali. Kemudian waktu ada orang-orang mempersembahkan korban, ya, bujangnya Hofni dan Pinehas mulai ngambil daging-daging yang mereka mau dari kuali. Kemudian para orang-orang yang menyembah Tuhan, worshiper ini menasehati, kenapa tidak biarkan kami selesaikan semua ini dulu, ya, supaya korban bakaran ke Tuhan sampai ke Tuhan dulu. Nanti setelah itu toh kalian punya jatah, ya, kenapa takut? Tapi mereka tidak mau dengar juga nasihatnya ini.
Jadi kalau sudah mengikuti tiap-tiap perikop di dalam 2 pasal ini dipenuhi dengan orang-orang yang tidak mau dengar orang lain. Ya. Ada orang-orang tertentu yang cuma bilang, saya pokoknya hanya maunya dengar dari Tuhan, tidak mau dengar orang lain, tidak bisa. Ya. Kita harus belajar dengar dari orang lain dan dengar dari Tuhan. Kalau kita tidak pernah mau dengar teguran orang, Tuhan bicara lewat orang lain juga, bagaimana kita bisa dengar dari Tuhan? Kemudian oleh pasal ini dibandingkan dengan Samuel. Ya, tadi ada Eli yang tidak mendengar, Hofni tidak mendengar, Pinehas tidak mendengar, hamba-hamba di bait Allah tidak mendengar. Kemudian ada 4 ayat di dalam pasal 3 di mana Samuel mendengar. Ya, Samuel mendengar Allah manggil pertama kali di ayat 4. Dia langsung respon, lari. Kemudian ayat 6, dia respon, dia lari. Ayat 8, ayat 10. Jadi di depan tadi ada 4 orang yang tidak mendengar, para pemimpin-pemimpin semua, hamba-hamba Tuhan. Kemudian sekarang dikontraskan dengan anak kecil, si Samuel, yang mendengar dan mendengar dan mendengar dan meresponi. Ya. Kenapa firman Tuhan jarang? Karena kita tidak bangun habit mendengar. Kita tidak mungkin berkata, aku tidak mau dengar orang, tapi hanya mau dengar Tuhan. Tuhan bicara lewat orang lain juga. Ya. Nah, ini kita mau belajar sebentar bagaimana cara mendengar dengan aktif. Karena itu kunci kompetensi kepemimpinan yang penting. Nah, kalau kita mendengar dengan aktif itu sebuah hadiah. Pemberian kepada orang yang ngomong. Ya, sebagai pemimpin, kita beri hadiah kepada orang yang ngomong. Apa hadiahnya kalau kita mendengarkan dengan aktif? 1, ya, kita memberikan attention penuh. Ya, jadi kalau saudara dengarkan orang, beri penuh perhatian, fokus. Saudara berkata dalam dirimu sendiri bahwa orang yang ngomong di depan saudara is the most important, orang yang paling penting di ruangan ini saat ini. Ya. Dengarkan untuk memahami. Nah, banyak kali kita sebagai pemimpin, kita sering bangga kalau kita ini sibuk. Jadi sambil dengar orang, sambil ngeteks, ya, sambil dengar orang, sambil nulis, sambil dengar orang, sambil ngomong di telepon, sambil dengar orang, sambil ngerjakan hal-hal yang lain. That's not active listening. Kalau sudah berbuat begitu pada orang, saudara akan berbuat hal yang sama pada Tuhan. Ya. Seringkali juga saudara mendengarkan orang bukan untuk memahami, tapi berpikir di sini sudah menyimpulkan, berpikir di sini tentang bagaimana menjawabnya, berpikir tentang hal-hal lain misalnya, ya, yang mungkin jadwal berikutnya setelah ini siapa, ya, dan kekhawatiran yang lain. Jadi nomor 1, berikan hadiah kepada orang yang ngomong pada saudara, full attention, ya, fokus, sampaikan lewat non-verbal communication saudara, ya, komunikasi yang non-verbal bahwa you are the most important person in this room now. Saudara adalah orang yang paling penting di ruangan ini saat ini. Jadi saya fokus dengarkan, ya, tidak nyambi yang lain-lain, dan berusaha memahami apa yang dia sampaikan. Active listening itu menolong dia yang menyampaikan supaya bisa menyampaikan dengan baik sampai saya bisa mengerti dengan baik. Yang kedua, pemberian apa yang kita berikan kepada orang yang bicara dengan active listening? Ya, caranya gimana? Kita holding judgment. Sebelum dia selesai, jangan ngambil kesimpulan. Jangan berpikir bagaimana meresponi, menjatuhkan, menyalahkan, atau apapun juga sebelum dia selesai. Ya. Jadi memberikan pemberian of active listening artinya dengarkan sampai selesai baru buat kesimpulan. Yang ketiga, tunjukkan respect, rasa hormat saudara dengan cara tidak memotong pembicaraannya dia. Ya, izinkan dia selesaikan kecuali kalau ada keadaan darurat, kebakaran atau apa ya dipotong. Ya, tapi kalau enggak, dengarkan dengan sabar apa yang dia mau sampaikan. Ini pemberian dari seorang pemimpin kepada orang yang berkomunikasi dengan saudara.
Yang keempat, demonstrasikan satu attitude, postur, ya, postur tubuh yang memperhatikan. Betul-betul ada appetite untuk topiknya. Ada kerinduan besar untuk memahami topik ini. Ya. Nah, cara menunjukkan postur demikian apa ya? Leaning ke depan, ya, mata yang terus fokus ke orang yang bicara. Tunjukkan bahwa saudara ini topik penting yang butuh dipahami. Lawan katanya apa? Lawan katanya ya tadi selain nyambi, saudara bisa sambil tiduran, ya, tidak fokus, tidak terlalu nunjukkan bahwa topiknya penting. Yang kelima, active listening adalah asking question. Ajukan pertanyaan untuk memperjelas pemahaman saudara. Apakah yang dimaksud begini? Apakah pemahaman saya benar bahwa ini? Ya, jadi pertanyaan itu menunjukkan engagement saudara. Ya, engagement penting sebagai bukti bahwa saudara mendengarkan dengan aktif. Supaya apa yang saudara tangkap betul apa yang dia ingin sampaikan pada saudara. Kenapa kita perlu active listening? Mengapa mendengarkan secara aktif ya disebut sebagai pemberian? Yang pertama, kalau sudah mendengarkan secara aktif, sudah memberikan afirmasi dengan mengangguk, ya. Saya pernah hadir di sebuah gereja yang kalau pendetanya khotbah, ya, jemaatnya kemudian teriak amin, haleluya, yes pastor, preach it pastor, dan segala macam. Memberikan afirmasi kepada yang bicara. Ya, tidak usah nunggu orang khotbah, sudah ngomong dengan orang dengan senyum, dengan mengangguk, dengan postur tubuh tertentu, saudara memberi afirmasi pada yang ngomong. Ya, kalau afirmasi diberikan, yang ngomong akan merasa grateful, ya, mengucap syukur, karena dia mendapat kesan bahwa dia adalah orang terpenting di ruangan itu buat saudara. Jadi saudara mengatakan secara tidak langsung, jadilah dirimu sendiri, tidak perlu mencoba membuktikan atau memamerkan diri untuk mendapat perhatian saya. Sudah dapat sekarang full perhatiannya. Jadi be authentic, jadilah dirimu sendiri, ya. Dengan active listening menolong supaya orang ngomongnya tidak dibuat-buat, ngomongnya tidak ngelantur sana sini, jadi dirinya sendiri, relax karena mengucap syukur saudara mendengarkan. Yang kedua, active listening itu memberikan encouragement, ya. Jadi dengan saudara mengangguk, tersenyum, penuh perhatian, bertanya, ya, itu memberi dorongan kepada orang yang bicara. Dan dorongan atau encouragement itu memberikan rasa confidence. Ya, rasa confidence atau percaya diri yang pada gilirannya akan meningkatkan kelancaran efektivitas komunikasinya. Kalau orang merasa confidence, punya percaya diri, ngomongnya lebih bagus, ya, lebih sistematis, lebih tertata. Yang ketiga, respect, menghasilkan rasa hormat. Tadi saya di poin tadi, rasa hormat, tidak motong orang bicara, memberikan dignitas pada orang yang bicara. Dia merasa dignitasnya dihargai, tidak dipotong di tengah jalan pas ngomong, ya. Dan dignitas itu pada gilirannya akan menampilkan kerendahan hati. Jadi dia ngomongnya, komunikasinya akan lebih bagus disampaikan dengan kerendahan hati. Kerendahan hati muncul karena apa? Karena dignitasnya terjamin sudah. Dia tidak perlu fight untuk membuktikan dirinya, ya, untuk ngangkat dirinya dan segala macam. Yang keempat, engagement, pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan untuk klarifikasi membuat kita bisa terkonek dengan yang ngomong, ya. Connection yang dia rasakan itu yang kemudian bisa memunculkan passion. Dia ngomongnya tidak flat, ya, tidak hambar, tetapi akan ngikuti iramanya, makin lama makin semangat, makin ada passionnya. Jadi active listening, mendengarkan dengan aktif ini adalah anugerah pemberian yang saudara berikan kepada yang ngomong.
Dalam hidup ini seringkali kita kalau dengerin orang ngomong pasif, ya. Sejauh yang kita dengar, kita olah. Tapi active listening ini adalah kita nolong orang yang ngomong supaya tujuannya tercapai. Apa yang dia mau komunikasikan dengan kita, termasuk energinya, passionnya, visinya, ya, semua tercapai dengan efektif sampai ke kita. Jadi kita nolongin orang untuk sukses dalam berkomunikasi. Topik berikutnya yang ingin kita bahas adalah pada saat seorang pemimpin, dia punya jabatan pemimpin, tapi tidak memimpin, ya, tidak menunjukkan kepemimpinan dengan baik, maka dia akan membunuh rasa percaya. Ya, yang saya maksud di sini tentu adalah Imam Eli. Dia pemimpin, walaupun sudah retired, ya, pensiun, tapi dia tetap pemimpin waktu itu. Kalau pemimpin tidak memimpin dengan baik, ya, tidak menunjukkan kepemimpinan yang diharapkan, memberikan direction dengan jelas, ya, maka yang terjadi apa? Kita lihat dalam kitab 1 Samuel 2 dan 3 ini, keserakahan akan merajalela. Ya. Kalau pemimpin, Imam Elinya tidak memimpin dengan baik, maka keserakahan merajalela. Keserakahannya siapa? Keserakahannya anak-anaknya dan juga bujang-bujangnya mereka. Dan para pemimpin akan melangkahi batasan-batasan moral. Ya, jadi kalau tidak ada pemimpin yang baik, orang akan seenaknya melewati batasan-batasan moral. Pada akhirnya akibatnya buat orang banyak apa? Orang banyak akan kehilangan percaya satu dengan yang lain. Jadi akibat nomor satu, kalau pemimpin tidak memimpin dengan baik, dia punya jabatan, ya, entah direktur, entah ketua, entah apa, tapi tidak exercise good leadership, tidak mengerjakan kepemimpinan dengan baik, maka keserakahan merajalela, batasan moral akan dilewati, dan ujung-ujungnya orang saling tidak percaya. Jadi dalam organisasi sudah bisa tahu kalau misalnya satu orang curiga dengan yang lain, ya, ngomong di belakang, satu dengan yang lain saling curiga, tidak percaya, dan segala macam. Akar permasalahannya pemimpin tidak memimpin dengan baik. Ya, karena kalau ada keserakahan, selfishness, cari keuntungan untuk diri sendiri, ujung-ujungnya pemimpin tidak memimpin dengan baik. Dia punya jabatan, ya, dia mungkin punya uang, tapi tidak exercise leadership dengan baik. Nomor dua, kalau pemimpin tidak memimpin dengan baik seperti Imam Eli, ya, maka pemimpin-pemimpin lain di bawahnya akan cenderung untuk abuse power, menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi. Mereka akan mudah mengancam orang supaya kemauannya dituruti, ya. Ancam misalnya ndak ada promosi, ndak terima gaji, ngancam ndak terima benefit, macam-macam ancamannya, ya, abuse power. Pada ujungnya orang banyak yang tidak memimpin akan kehilangan apa? Kehilangan kepercayaan pada rasa keadilan. Jadi kalau pemimpin tidak memimpin dengan baik, Imam Eli, anak-anaknya abuse power, menyalahgunakan wewenangnya untuk keuntungan sendiri, ngambilin daging dan segala macam yang mereka mau. Ujung-ujungnya rakyat akan kehilangan apa? Kehilangan kepercayaan bahwa masih ada rasa keadilan. Ya, orang-orang yang nasihati bujang-bujangnya ditolak, diancam, merasa masih ada tidak keadilan di dunia ini. Yang ketiga, kalau pemimpin itu tidak memimpin dengan baik, ya, maka biasanya imoralitas ditoleransi, dan kemudian akibatnya banyak orang yang dipimpin akan tersakiti. Bayangkan ini anak-anak gadis yang bekerja di pintu gerbang Bait Allah. Orang tuanya pertamanya bangga. Ini seperti ceritanya waktu Yefta dulu, ya. Orang tuanya bangga anaknya menyerahkan hidup melayani Tuhan, masuk ke rumah Tuhan, bertugas di pintu gerbang Bait Allah, tahu-tahu diperkosa, disakiti oleh para imam Hofni dan Pinehas.
Nah, kalau ini terjadi, maka yang terjadi apa? Orang-orang kehilangan kepercayaan pada pemimpin mereka. Ya, tidak ada lagi rasa respect dan percaya pada pemimpin mereka. Dan saya saksikan banyak organisasi dan gereja, ya, di mana orang-orang tidak percaya pemimpin mereka lagi. Ya, ada organisasi seperti di poin sebelumnya yang anggotanya saling tidak percaya satu dengan yang lain. Ada gereja, organisasi yang anggotanya rasanya ada pilih kasih di gereja ini, tidak ada keadilan. Ya. Dan yang keempat, ya, kalau pemimpin tidak memimpin dengan baik, maka yang terjadi banyak pemimpin lain tidak menghormati orang tuanya, keluarga jadi breakdown, keluarganya jadi hancur. Pada ujungnya apa? Kalau keluarga-keluarga hancur di gereja, di pelayanan, maka orang banyak kehilangan kepercayaan pada janji Tuhan. Ya. Banyak anak-anak yang disakiti orang tuanya, ya, yang di-abuse waktu kecil, keluarga yang orang tuanya kemudian geger terus di rumah dan tidak bisa menegakkan wibawa ilahi di rumah. Anak-anak mulai bertanya-tanya janji Tuhan di mana? Apakah janji Tuhan masih berlaku? Dan yang terakhir, yang kelima, kalau pemimpin tidak memimpin dengan baik, ya, tidak exercise godly leadership, kepemimpinan yang baik, maka yang terjadi adalah orang-orang lain, pemimpin-pemimpin lain juga akan tidak menghormati Tuhan, ya, meremehkan hadirat Tuhan. Dan ujungnya apa? Orang banyak akan kehilangan kepercayaan terhadap Tuhan. Jadi orang banyak mulai merasa Tuhan ada ndak sih, karena lihat pemimpinnya ndak hormat sama Tuhan. Ini banyak di Amerika sekarang. Ya, di mana kebanyakan orang di Korea dan segala macam sudah ndak percaya Tuhan lagi. Karena apa? Karena pemimpinnya ndak hormat sama Tuhan. Hadirat Tuhan disepelekan. Jadi kepemimpinan ini penting sekali. Ya, saudara punya jabatan pemimpin, tapi tidak exercise good leadership, ya, pengambilan keputusan, kebijaksanaan, modeling hidup yang menghormati Tuhan, yang terjadi ini akan menular ke pemimpin-pemimpin di sekitarmu, akibat dampaknya ke rakyat banyak. Ya. Kalau pemimpin-pemimpin sekitarmu mulai tidak hormat Tuhan, meremehkan hadirat Tuhan, guyon, nganggap melecehkan mimbar dan segala macam, orang banyak kemudian akan merasa Tuhan diam aja, apa Tuhan ada atau tidak? Ya, jadi kepemimpinan punya implikasi kemana-mana. Di perkataannya Edmund Burke, ya, hanya satu hal yang diperlukan agar kejahatan merajalela, yaitu orang-orang atau pemimpin-pemimpin yang baik berdiam diri. Ya. Memang Eli sudah menasihati, but it's not far enough. Tidak cukup jauh untuk berpihak kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau sudah lihat kejahatan merajalela karena pemimpin-pemimpin dan orang-orang baik tidak berbuat apa-apa. Mereka merasa semua yang ada iman mereka itu untuk kalangan sendiri. Cukup untuk orang kalau mau menyuburkan kejahatan di bumi ini adalah dengan orang baik, ya, seperti saudara dan kita semua berdiam diri terhadap kejahatan orang-orang yang tidak hormat pada Tuhan dan segala macam. Raising Samuel, membesarkan Samuel, adalah strategi Tuhan untuk membawa restorasi di Israel. Ya, tadinya orang pikir ceritanya ini Tuhan jawab doanya Hana. Ya, tadinya orang sekedar berpikir bahwa ini memberikan kesempatan kedua kepada Imam Eli, tetapi kalau kita lihat gambar besarnya, sesungguhnya Tuhan sedang merestorasi Israel lewat Samuel kecil ini. Ya. Kalau misalnya Eli menolak membesarkan Samuel, mungkin restorasi tidak ada. Ya. Restorasi bisa di keluarga, bisa di bangsa, bisa di gereja. Yang pertama dikatakan di pasal 3 ayat terakhir, ayat 21, The Lord appeared again. Tuhan menampakkan diri lagi. Dulu pernah, tapi sudah lama tidak pernah menampakkan diri. Ya, mungkin di gereja saudara, mungkin di keluarga saudara, mungkin di
pelayanan saudara, dulu pernah Tuhan menampakkan diri. Mungkin dalam hidup saudara, ya, dulu Tuhan pernah menampakkan, tapi sudah lama tidak menampakkan diri. Tidak ada vision. Ya. Dikatakan di penutup ayat 3, Tuhan menampakkan diri lagi. Penampakan Tuhan itu apa? Kemuliaan. Ya, kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat pelayanan ini, lewat keluarga ini, lewat gereja ini, lewat orang ini. Dulu pernah, tapi sudah lama enggak. Sekarang kemuliaannya dinyatakan lagi di Israel. Pada saat apa? Pada saat Samuel dibesarkan di Shilo. Shilo dipulihkan. Ya. Yang kedua, prophetic words, perkataan nubuat dan penggenapannya. Di pasal 3, 19, 20, banyak perkataan nubuat dan penggenapannya terjadi lagi. Ya. Sudah lama enggak, tapi sekarang terjadi lagi. Artinya apa? Tuhan menyatakan sekarang aku siap aktif lagi dalam sejarah Israel. Aktif terlibat dengan kehidupan sehari-hari orang Israel. Ya, nubuatan dan penggenapannya mewujudkan apa? Keterlibatan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dulu Tuhan hanya dekat, dia ngomong, dia terlibat dalam kehidupan, tapi sudah lama enggak di Shilo. Sekarang terjadi lagi. Ya, nubuat dan penggenapannya. Yang tiga, God's calling, panggilan Tuhan kembali diserukan dan diresponi. Tiap kali terjadi revival di mana-mana, selalu banyak orang yang dengar panggilan Tuhan dan meresponi untuk melayani Tuhan. Kalau ada gereja, ada pelayanan, udah lama sekali tidak ada orang yang dengar panggilan Tuhan, tidak ada orang mau melayani Tuhan. Dikasih tugas pelayanan, semua bilang kamu aja, kamu aja, kamu aja. Itu artinya belum mengalami revival di Shilo. Ya, di mana panggilan Tuhan didengungkan lagi dan Samuel menjawab, here I am, here I am, here I am. Ya, satu angin segar. Salah satu bukti bahwa Tuhan engage, terlibat penuh dalam pelayanan di gereja saudara, di kehidupan saudara adalah kerinduan melayani Tuhan di mana-mana ada. Yang keempat, saya lihat di awal pasal 3 dikatakan visionnya jarang juga, tidak ada penglihatan, tidak ada mimpi. Tapi begitu Samuel ada, kemudian implikasinya adalah makin banyak visi dan mimpi-mimpi yang besar. Tuhan kembali menyatakan rencananya. Dia menyatakan apa yang dia mau buat kepada Samuel, disampaikan kepada Eli. Ya, jadi visi-visi yang besar. Kalau tidak ada Samuel di sana, maka kejadiannya di Shilo cuma maintenance saja, cuma rutin saja, ibadah rutin saja. Ya, tidak ada mimpi-mimpi besar untuk mengalahkan bangsa Filistin dan segalanya. Tapi karena ada Samuel yang dibesarkan di Shilo, maka visi-visi baru yang besar, mimpi-mimpi yang besar mulai bermunculan lagi. Yang kelima, ada firman Tuhan dan suara Tuhan terdengar lagi di Shilo. Ya, kapan terakhir kita dengar suara Tuhan? The voice of God, firman Tuhan. Ya, suara Tuhan, kehadiran Tuhan kembali dinyatakan dalam kehidupan kita. Kalau ada Samuel yang dibesarkan, ya, maka ada restorasi di sana. Nomor 6, pengharapan direstorasi, pengharapan untuk keluarga. Ya, jadi kalau dikatakan tiap tahun Elkanah, Hana datang ke bawa baju efod untuk Samuel. Tiap kali datang dia ketemu banyak orang di Israel yang setahun sekali datang ke Shilo. Dan dia selalu cerita tentang mujizat Tuhan. Tentang dia yang mandul, kemudian bisa punya anak, dan anaknya sekarang ada di depannya di bait Allah. Ini bawa efod tiap tahun, baju efod, anaknya makin hari makin besar. Kesaksiannya nyebar kemana-mana. Sebelum Samuel bisa bersaksi, semua Israel sudah dengar karena mereka datang dan ketemu Hana dan ketemu Elkanah. Dan kemudian waktu Hana kemudian dianugerahi 5 anak lagi. Ini memberi pengharapan kepada mereka yang mandul di Israel, memberi pengharapan kepada mereka yang belum berkeluarga bahwa Tuhan itu setia. Kalau kita kembalikan ke Tuhan, apa yang terbaik, dia akan berkati kita dengan anak-anak yang lain. Jadi pengharapan akan keluarga ilahi makin berkobar, ya, berkobar lagi. Yang dulunya kelihatannya tidak ada semangat lagi untuk berkeluarga karena tiap tahun lihat Hana yang mandul, sekarang
banyak orang ingin mengikuti jejaknya Hana dan Elkanah. Yang ketujuh, ada late night conversation, ya, perbincangan tengah malam dengan Tuhan. Tuhan kembali menyatakan isi hatinya. Jadi seringkali kita bangun tengah malam, kita sembahyang karena ada beban di hati. Ya, kadang-kadang kita dibangunkan Tuhan tengah malam untuk mendoakan si A, mendoakan si B, mendoakan proyek ini. Ya, ada juga yang tidak pernah bangun tengah malam, tapi ada juga yang dibangunkan tengah malam mendoakan minta ini, minta itu. Tapi yang dialami Samuel beda, dibangunkan tengah malam supaya Tuhan bisa ungkapkan isi hatinya. Ya. Nah, itu di-revive lagi. Sudah lama tidak ada di Shilo seperti ini. Kita lelap tidur, tidak pernah dibangunkan Tuhan lagi. Kalau toh bangun, yang kita doakan kepentingan kita sendiri atau beban di hati. Tapi seperti yang terjadi dengan Samuel, sudah lama tidak. Ya. Jadi Samuel kemudian dibangunkan dan Tuhan cerita isi hatinya. Kapan terakhir kali Tuhan membangunkan saudara di tengah malam? Bukan untuk saudara minta apa-apa beban, tapi untuk menyatakan isi hatinya. Berbicara hanya berdua dengan saudara. Ya. Kapan terakhir kali? Apakah sudah waktunya untuk ini direstorasi lagi? Nah, Eli, dia mengecewakan Tuhan karena pada saat Tuhan mengharapkan dia berdiri membela Tuhan, bersama Tuhan, memarahi anaknya, justru dia tidak berbuat itu. Ada banyak hal yang dia buat benar semestinya, ya, Imam Eli. Kita tahu Imam Eli mengajarkan kepada Samuel bagaimana mengenali suara Tuhan. Banyak orang datang saya dan berkata, bagaimana saya tahu ini suara Tuhan? Suara Tuhan apa suara hati saya, atau suara setan, atau suara siapa? Ya. Imam Eli melatih Samuel untuk mengenali suara Tuhan. Itu penting. Ya. Yang kedua, Imam Eli juga mengajar Samuel bagaimana meresponi suara Tuhan. Here I am Lord, ini aku Tuhan. Ya. Meresponi panggilan Tuhan, meresponi suara Tuhan. Itu termasuk dalam kurikulumnya Imam Eli kepada Samuel. Maka kemudian hari dia menjadi prophet, ya, dia bisa ngomong karena dia dengar dari Tuhan. Ya, dia tahu meresponinya, menyampaikannya bagaimana. Yang ketiga, Imam Eli juga ngajari dia bagaimana ada conversation, ya, berdiskusi dengan Tuhan. Ada conversation seperti Abraham dengan Tuhan. Ada pembicaraan antara saudara dengan Tuhan. Mungkin ada bertanya, kenapa kok harus malam-malam sih? Kenapa tidak siang? Siang seringkali telinga kita dengar macam-macam, mata kita lihat macam-macam, kurang bisa fokus dengan Tuhan. Maka diperlukan dibangunin malam hari Samuelnya, supaya Tuhan bisa ngomong hanya berdua saja dengan Samuel. Ya. Nah, Tuhan bangunkan saudara malam hari juga sama, supaya Tuhan dan saudara berdua saja. Dan fokus, tidak lihat yang lain, tidak dengar yang lain. Jadi Eli juga ngajari Samuel untuk bagaimana berbincang-bincang dengan Tuhan. Imam Eli juga ngajari Samuel bagaimana mengelola rumah ibadah. Ya. Di pasal 3:15 dia tahu tugasnya, bagaimana ngisi minyak di di lampunya supaya tidak pernah mati, bagaimana buka pintunya, jendelanya tiap hari. Jadi dia tahu, diajari baik-baik, nanti kalau ngerjakan tugas itu dia ngerti caranya. Imam Eli juga ngajari Samuel untuk menjadi pemimpin yang berani. Waktu dia dengar firman Tuhan tentang Imam Eli, apa yang bakal terjadi, semestinya Samuel segan, sungkan, ya, untuk ngomong ke Imam Eli. Dia harap tidak ditanya sama Imam Eli. Tapi Imam Eli ngajari dia, jangan ada yang kamu sembunyikan. Ya, walaupun Imam Eli adalah jauh lebih tua, mentornya, ya, hamba Tuhan yang sudah pengalaman. Tapi Imam Eli ngajari kepada Samuel, jangan takut, sampaikan firman Tuhan. Ya, banyak sekali
kita tidak cukup punya kasih sehingga membiarkan hamba Tuhan yang lain terus berjalan dalam kekeliruan, ya, jatuh di dalam dosa dan segala macam. Imam Eli ngajari Samuel jangan begitu. Ya, kalau kamu dengar dari Tuhan apa-apa tentang hamba Tuhan yang salah, keliru, sampaikan. Resikonya ada. Ya, tapi sampaikan dengan berani. Jadi Imam Eli ngajari Samuel bagaimana punya keberanian sebagai pemimpin. Ya. Apa yang Tuhan sampaikan, jangan sampai ada satu kata pun yang kamu kurangi. Tapi ada satu hal yang Imam Eli tidak ajarkan kepada Samuel, yaitu bagaimana menjadi pemimpin keluarga yang baik. Ya, Imam Eli berhasil mementori Samuel setelah dia belajar dari pengalamannya gagal mementori anak-anaknya sendiri. Tapi ada hal yang tidak pernah terrestorasi dalam Imam Eli adalah pemulihan keluarganya. Ya. Dan itu tidak diajarkan Imam Eli kepada Samuel. Nanti dalam 1 Samuel 8 kita lihat kenapa bangsa Israel minta raja. Karena apa? Karena anak-anaknya Samuel juga kelakuannya tidak baik. Ya. Kurang bisa dipegang jadi penerusnya Samuel. Satu tapi fatal sekali, kemudian merubah sejarah sehingga orang Israel minta raja. Satu kalau yang lain mungkin tidak apa-apa, tapi satu ini kunci sekali, ya, yaitu memimpin dalam keluarga. Nah, saya percaya keluarga adalah institusi yang didirikan oleh Allah untuk jadi berkat. Kalau dia tidak bisa memimpin keluarganya, jangan memimpin di luar, karena memimpin keluarga lebih sulit. James Dobson berkata, parenting is not for coward. Memimpin, membesarkan anak dalam keluarga itu bukan untuk pengecut-pengecut, tapi untuk pemberani-pemberani. Ya. Jadi kalau saudara ingin betul-betul disiapkan, mementori pemimpin-pemimpin ke depan, ya, bangun keluarga ilahi, muridkan mereka, dan saudara akan kemudian dipakai lebih luas untuk memuridkan yang lain. Jadi satu itu fatal sekali, kemudian merubah sejarah Israel sehingga mereka menolak imam besar, nabi, dan minta seorang raja. Mungkin saudara belum pernah dibangunkan Tuhan malam hari, ya. Tapi tidak apa-apa, punya keinginan Tuhan, aku ingin bisa dengar suara hatimu, ingin dipercaya Tuhan, supaya Tuhan bisa curhat pada saudara, bisa ngobrol dengan Tuhan seperti Samuel, ya, berbincang-bincang dengan Tuhan. Ya, bisa aja pagi sekali, subuh atau malam hari. Tapi kita perlu melatih telinga kita, ya, telinga yang melayani. Pertanyaannya, ya, kapan terakhir kali saudara memberikan kepada orang lain pemberian mendengar secara aktif? Saudara mendengarkan secara aktif bukan karena pembicaraan atau topik tersebut memberi keuntungan bagi saudara, tetapi saudara mengambil keputusan, memberikan perhatian, mendengarkan secara aktif sebagai seorang pemimpin dan sebagai seorang teman. Telinga yang terlatih untuk mendengarkan orang lain akan pelan-pelan terlatih mendengarkan curhatnya Tuhan, suaranya Tuhan juga. Ya, jadi telinga yang baik bisa memulihkan orang, bisa menyembuhkan orang. Nah, saya tidak tahu kondisi saudara seperti apa, tapi saya percaya pengalaman di 1 Samuel, waktu Eli memutuskan untuk membesarkan Samuel, pada saat itu terjadi restorasi di Shilo. Tidak hanya di Shilo, tapi seluruh Israel. Ya, jadi anak kecil yang dianggap sebagai beban, ya, dulu di Cina katanya anak-anak kecil itu dibuatkan sekolah minggu supaya tidak merusui yang dewasa kalau ibadah, ya. Tapi justru Samuel yang kecil adalah strategi Tuhan untuk pemulihan. Bisa memulihkan keluarga, bisa memulihkan pelayanan, bisa memulihkan bangsa, bisa memulihkan gereja. Kalau gereja mulai tidak ada lagi peran untuk anak-anak kecil, anak-anak melayani, anak-anak dimentor, ya, khawatirnya seperti Shilo sebelum Samuel diantar oleh Hana.